Apakah kekuatan sebuah perjanjian atau kontrak yang dibuat di bawah tangan? Seperti apa nih kekuatannya? Halo Bapak Ibu pencari keadilan, selamat datang di kelas Peran Pencari Keadilan. Kelas ini fokus mengupas tuntas bagaimana keadilan dapat terwujudkan. Dan misi saya adalah agar kita semua dapat tahu dan melek secara hukum. Dan yang perlu diingat adalah kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Yang paling terpenting berikutnya adalah kelas ini atau sesi pertama peran ini akan hadir setiap hari Rabu dan hari Jumat di jam 8 malam. Stay tune ya. Selamat datang di kelas peran episode yang kedua. Dalam kelas ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu hubungan antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum. Apa judulnya atau apa yang sering terjadi adalah apakah kekuatan sebuah perjanjian atau kontrak yang dibuat di bawah tangan, seperti apa nih kekuatannya? Mari kita bahas. Ini adalah sebuah permasalahan besar yang sering terjadi di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pada hakikatnya hubungan antara orang dengan orang itu adalah sebuah perjanjian. Namun yang paling terpenting, saya ingin membahas tentang hakikat. Kalau dalam bahasa hukum ini diatur dengan dasar ontologis. Apa itu sebuah perjanjian atau kontrak? Menarik. Mari kita bahas. Sebuah kontrak itu adalah output terakhir. Namun, yang pertama, sebelum kita bahas mengenai apa itu kontrak, kita perlu tahu tentang perikatan. Apa itu perikatan? Perikatan adalah hubungan antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum. Misalkan, saya berinteraksi dengan Bapak Ibu di media sosial, baik WhatsApp, Instagram, Line, dan lain-lain, itu adalah hubungan. Yang kedua, kita bicara baru tentang perjanjian. Apa itu perjanjian? Perjanjian kata kuncinya adalah peristiwa. Jadi, ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan saya, ada hubungan. Yang kedua, ada peristiwanya yang dibicarakan. Apa peristiwa tersebut? Adalah misalkan sebuah utang piutang. Atau ketika Bapak Ibu adalah sebuah korporasi atau perusahaan, kita bisa bicara misalkan seperti dividen, PKPU misalkan, atau kepailitan. Ini adalah sebuah perjanjian. Kata kuncinya adalah peristiwa. Baru yang terakhir, atau kita bisa bahas ini menjadi poin yang ketiga, sebuah kontrak. Kontrak itu wujudnya dari hubungan peristiwa menjadi dibuat secara tertulis. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengedukasikan diri kita atau orang lain bahwa hubungan antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum itu adalah perikatan. Peristiwa membahasnya atau peristiwa yang dibahas adalah perjanjian. Wujudnya dalam bentuk tertulis itulah kontrak. Memasuki pembahasan yang utama, tapi ini ada poin berikutnya yang terpenting. Kita harus tahu bahwa hubungan orang dengan orang atau orang dengan badan hukum dalam sebuah perjanjian atau kontrak, kita harus tahu tentang sistem pembuktian hukum perdata. Karena ini adalah kita bicara tentang domain hukum perdata. Diatur dalam pasal 164 HIR tentang kekuatan alat bukti. Jadi Bapak Ibu harus tahu yang Bapak Ibu tanyakan itu kekuatannya di mana. Nah, inilah kita bedah ya. Pertama adalah surat. Kedua adalah saksi. Ketiga, persangkaan. Keempat, pengakuan. Dan yang terakhir adalah sumpah. Nah, Bapak Ibu pasti langsung bisa menyimpulkan keberadaan surat di bawah tangan masuk dalam kategori yang pertama. Pasti kayak gitu kan kesimpulannya. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa semua ahli hukum perdata di Indonesia seperti Yayah Rahab dan lain sebagainya itu mengatur dan menafsirkan lebih spesifik bahwa dalam surat yang pertama kekuatannya adalah akta.
Yang kedua adalah legalisasi. Yang ketiga adalah atau yang C adalah watermarking. Dan yang terakhir adalah di bawah tangan. That's right. Berarti Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan di sini. Namun saya ingin menjelaskan sedikit saja bahwa apa yang dimaksud dengan akte. Akte tidak harus dibuat di hadapan notaris. Akte adalah wujud sebuah produk hukum yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah legalisasi. Apa itu legalisasi? Ada sebuah pejabat atau seperti notaris yang menjadi saksi dalam sebuah kontrak atau agreement yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah watermarking. Apa itu watermarking? Watermarking adalah proses pencatatan dalam buku daftar yang disimpan oleh pejabat tersebut. Nah, yang terakhir baru dibuat di bawah tangan atau biasa kita sebut di atas materai. Oke Bapak Ibu sekalian, sampai sini kita bisa menyimpulkan bahwa kekuatan yang Bapak Ibu tanyakan mengenai perjanjian yang dibuat di bawah tangan itu memang letaknya menjadi alat bukti yang pertama, namun posisinya paling terakhir. So, Bapak Ibu bisa simpulkan sendiri ke depannya dalam melakukan sebuah kontrak atau agreement atau perjanjian tertulis, baik sifatnya untuk bisnis atau yang lainnya, maka Bapak Ibu lebih baik atau saya sarankan membuat perjanjian tertulis tersebut atau kontrak tersebut di hadapan pejabat yang berwenang. Lalu, kalau misalkan kontrak atau perjanjian yang saya buat di bawah tangan lalu menimbulkan sengketa, bagaimana? Bapak Ibu tinggal hubungi customer service cerdashukum.id dan langsung bisa berkonsultasi dengan saya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan pada sesi episode yang kedua ini. Sampai bertemu di episode yang ketiga. Tetap standby, stay tune, dan subscribe, share, like, Kelas Peran. Terima kasih.